Masih menjadi berita terhangat saat aktor tampan bertalenta Amar Zoni harus terjerumus ke dalam lingkaran hitam jerat narkoba. Hal ini semakin menambah deretan artis yang tersandung kasus barang haram tersebut. Bersenang-senang, melepas beban dan kepenatan hingar-bingar dunia hiburan dengan kepadatan jadwal dan berbagai tekanan selalu menjadi alasan dan pembenaran. Selasa 11 Juli kemarin, adik dan ayah Amar Zoni sebagai perwakilan dari pihak keluarga mendatangi Polres Jakarta Pusat untuk menjenguk Amar. Adik kandung dari Amar, Aditya Zoni, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui jika sang kakak menggunakan narkoba. Aditya yang juga terjun mengikuti jejak sang kakak di dunia hiburan menambahkan, Amar sama sekali tidak pernah bercerita mengenai narkoba sebab disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Lantas, apakah selama ini keluarga tahu ada teman Amar Zoni yang mencurigakan? Oh, kalau saya nggak pernah sih. Kalau cerita tentang ini sih enggak ya. Karena cerita-cerita ya keluarga aja. Saya nggak tahu menau karena saya juga kerja juga syuting juga, jadi saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu sih, kurang tahu sih saya. Henry Zoni selaku ayah dari Amar Zoni mengatakan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat putranya bukanlah hal yang memalukan. Meski begitu, kasus penyalahgunaan barang haram tersebut tetap menjadi momok yang mengecewakan, baik bagi dirinya pribadi serta keluarga. Henry mengaku pelajaran berharga dapat dipetik dari kasus yang menjerat putranya tersebut. Sebagai orang tua, sepertinya kita harus lebih menjaga putra-putri kita dari jeratan narkoba. Sebab hampir selama 1 tahun ini, Henry mengaku sama sekali tidak menaruh curiga jika Amar menjadi pecandu barang haram tersebut. Nggak tahu pasti saya. Nggak tahu pasti saya. Karena dia jarang ketemu juga sama saya kan. Iya, kita harus minta rehab dong karena dia hanya memakai untuk hal-hal tertentu kan, dia susah tidur. Kan dia tahu sendiri, dia syuting kalau jam 2 pulang, ntar jam 9 pagi berangkat lagi. Pada waktu. Lagi kabarnya ditangkapnya di rumah kan, di kamarnya dia, berarti kan dia hanya memakai di rumah gitu, hanya pemakai gitu. Oh, terang sih enggak, karena ini kan bukan kejahatan yang memalukan gitu. Kalau koruptor atau apa, ya pasti pelajaran ya, pelajaran untuk anak muda semuanya lah. Amar Zoni bersama kedua asisten pribadinya, RH dan M, diciduk oleh polisi di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Pada saat dilakukan penangkapan, tim reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menemukan sejumlah barang bukti berupa sebuah toples kaca yang berisi daun ganja kering seberat 39,1 gram, serta 1 kotak kaleng berisi 3 bungkus kertas papir, 6 batang rokok kretek, serta korek api gas berwarna merah. Saat dilakukan penangkapan, pria 24 tahun tersebut sedang beristirahat di kamarnya. Polisi pun langsung melakukan tes urin dan hasilnya menunjukkan bahwa pacar Ranti Maria tersebut positif menggunakan ganja dan sabu. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap putra sulungnya itu, rupanya Henry sedang berada di rumah. Namun entah bentuk dalih atau menutup-nutupi, dirinya mengaku tak menyaksikan betul bagaimana kronologis penangkapan dan hanya mengetahui saat penangkapan sudah hampir selesai. Di rumah ada waktu itu saya, tapi udah tahunya udah selesai, udah hampir selesai ya. Akhirnya saya ikutin dia ke sini. Dan ketika disinggung terkait barang haram yang ditemukan, dengan jumlah yang cukup banyak, pria parubaya ini pun memilih untuk tidak berkomentar dan melimpahkan hal tersebut kepada kuasa hukumnya. Mengenai penangkapan Umar, mengenai barang bukti dan segala macam dan lain-lainnya, dan status Umar, ini masih dalam proses Amar, maksud saya Amar Zoni, masih dalam proses penyidikan, gitu. Dan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain. Sudah jatuh tertimpa tangga. Selain hubungan asmaranya dengan Ranti Maria terancam kandas akibat kasus yang menimpanya ini, pihak rumah produksi di mana Amar bernaung pun memutuskan untuk menghentikan Amar dari sinetron stripping yang selama ini ia bintangi. Gencar kabar beredar bahwa posisinya akan digantikan oleh suami dari Selin Evangelista, yakni Stefan William.
Henry pun kembali memilih untuk bungkam saat ditanya perihal nasib karir dari putra sulungnya itu. Kalau karirnya ke manajemen yang kan saya nggak tahu. Ya, selamat pagi pemirsa, inilah Insert Pagi bersama saya Arida Nuatmaja. Selama 1 jam ke depan kita akan memberikan informasi dari selebriti tanah air dan juga mancanegara. Informasi dari Amar Zoni atau tertangkapnya Amar Zoni atas kasus narkoba menjadi berita pembuka untuk hari ini atau pagi ini di Insert Pagi ya. Dan tadi ditemukan katanya toples yang berisikan ganja. Padahal kan ini baru aja lebaran, kenapa toplesnya nggak isi putri salju, ya kan, kue kastengel dan lain sebagainya, lebih sehat pastinya ya. Oke, kita tinggalkan informasi dari Amar Zoni dan kita akan terus mengupdate bagaimana perkembangan berita dari Amar Zoni. Dan selanjutnya di tanggal 11 Juli kemarin juga diadakan sidang untuk anak dari Rhoma Irama. Nah, seperti apa beritanya kita akan memberikannya kepada Anda, silahkan. Sidang lanjutan Ridho Rhoma terkait dugaan penyalahgunaan narkoba kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 11 Juli kemarin. Sidang kedua yang beragendakan pembacaan eksepsi itu pun dihadiri langsung oleh ayahanda Ridho, Rhoma Irama. Raja Dangdut itu datang di persidangan dengan mengenakan busana serba putih dan terlihat duduk di barisan paling depan kursi pengunjung. Ini merupakan kali pertama bagi pria 70 tahun itu memasuki ruang sidang untuk mengikuti jalannya persidangan sang anak. Selain memberikan dukungan moral, Rhoma pun mengungkapkan bahwa dirinya juga membawa berbagai doa demi kelancaran proses sidang hari itu. Terlebih lagi, pelantun begadang itu pun berharap jika sang anak senantiasa dalam kondisi yang sehat, baik fisik maupun psikologinya. Saya bawa Ridho tadi, bawa Al-Fatihah, bawa ayat kursi, bawa Asmaul Husna, doa-doa. Supaya berjalan sidang lancar, kemudian juga Ridho alhamdulillah sehat, psikologinya bagus, fisiknya juga sehat. Cuman saya bilang ya itu saja, bahwa dia harus kembali ke Sonetu. Sonetu band harus dibangun kembali, tidak solo career lagi tapi dengan Sonetu band, diantaranya itu. Mengenai kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat putranya itu, Rhoma menilai bahwa musibah ini merupakan sebuah momentum yang baik bagi putranya. Dengan harapan melalui kasus ini, Ridho menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, yang saya berharap pada Ridho bahwa ini adalah satu momentum yang sangat baik untuk Ridho untuk kembali sadar taubatan nasuha agar bisa kembali menjadi anak yang baik, yang saleh, melalui profesinya bisa bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Dan saya rasa ini momentum yang bagus untuk Ridho untuk bisa kembali sadar. Dan saya yakin Ridho sangat menyadari itu. Dan ini shock terapi yang sangat berat buat Ridho ya, dan buat kita juga keluarga. Sebagai orang tua, bentuk dukungan serta kasih sayang untuk anak di saat bermasalah, berbagai upaya hukum pun kerap dilakukan. Seperti Rhoma Irama yang berharap jika kasus putranya itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan kami kepada hakim tentunya, juga kepada jaksa penuntut umum agar mengacu kepada undang-undang secara yang sebenarnya lah. Ya. Tentunya ya kita berharap bahwa sidang ini hakim terutama akan memutuskan sesuai dengan undang-undang dan memang yang sudah dalam proses selama ini mulai dari BNN sampai kepolisian sampai di Rahab di RCAU kemarin, bahwa pertama Ridho adalah menggunakan itu motivasinya bukan untuk fun, bukan untuk hura-hura, bukan untuk pesta pora, tetapi memang dalam rangka katakanlah untuk membuat posturnya lebih ideal sebagai artis, sebagai penyanyi dan bintang film. Itu saja motifnya ya. Jadi bukan ada hal-hal yang lain-lain. Diketahui bahwa pada persidangan yang beragendakan pembacaan eksepsi itu, Rhoma menantikan keputusan hakim terkait permohonan rehabilitasi bagi Ridho.
Setelah saya menyaksikan sidang tentang pembacaan eksepsi tadi, bahwa pengacara mengoreksi tuntutan jaksa, di mana 112 itu hukuman pidananya 4 sampai 12 tahun. Nah, sementara pengacara mengajukan eksepsi bahwa yang harus digunakan adalah pasal 127, yaitu sebagai pengguna, sebagaimana rekomendasi dari asesmen terpadu BNN, yang kemudian bahwa Ridho harus direhab, bukan dipidana, kemudian dimajukan ke kepolisian. Hasil dari kepolisian juga mengacu kepada rekomendasi BNN bahwa penggunaan di bawah 0,1 gram itu adalah korban, jadi harus direhab.